Kejadiannya tahun 2014. Eh, Waktu itu kakak gue tiba-tiba nelpon. Jadi, Bri, jemput gue dong. Gimana? Di Garut. Tapi belum nyampe Garut katanya, masih di Kadungora. Jadi kalau Kadungora itu sekitar setengah jam sampai 1 jam dari kota Garutnya ya. Masih di Kadungora gitu, masih belum nyampe kota Garut ya, tapi karena apa namanya, kakak gua minta tolong untuk jemput dia di sana gitu. Akhirnya udahlah, gue dari Jakarta bilang menyanggupi permintaan dia itu, ya udah. Akhirnya gue setuju lah untuk jemput dia di Kadungora Garut itu. Gue berangkat dari Jakarta sekitar jam 5 kalau nggak salah, jam 5, jam menjelang maghrib itu aja gue berangkat Jakarta. Lewat Bandung, Ranca Ekek, terus ke Nagrek, terus per jam malam itu sampai Bandung sekitar jam 8, jam setengah 8 lah. Gue lanjut langsung ke arah Garut. Akhirnya sekitar jam 10 ya, jam 10-an lah itu gue nyampe di Kadungora, tapi sebelum pasarnya, sebelum pasar Kadungora, sebelum lapangan bola kalau nggak salah. Udah, nah dari situ gue belok kiri, kata kakak gue ngasih petunjuk sebelumnya kan. Belok kiri aja Bri, kata gitu. Belok kiri di Kadungora tuh belok kiri. Kalau dari arah Bandung, gue harus belok kiri. Oke. Ya sudah, gue belok kiri tuh jam 10 malam. Itu sepi men, Mas. Udah. Belum termasuk kota besar kan, masih kota kecil kan. Kadungora tuh masih di pinggir Garut kan. Kabupaten Garut mungkin, tapi belum masuk ke kota Garut, makanya sepi kan. Ya sudah, gue masuk nyetir sendirian gitu. Nyetir sendirian, masuk ke gang situ, ke jalan kecil itu. Jalannya nggak terlalu kecil, muat 2 mobil lah, untuk selisih gitu kan, muat 2 mobil, tapi bukan jalan yang besar juga gitu. Karena waktu itu udah malam dan gelap gitu, yang kelihatan gue itu cuma awalnya, sebelum jauh dari jalan itu masih banyak rumah kanan kiri. Lama-lama tuh berkurang gitu. Kalau kata kakak gue awalnya nggak jauh kok Bri dari jalan besar, paling setengah jam juga nyampe katanya. Ya udahlah, setengah jam, hitungan gue setengah jam. Itu jam 10 malam gitu. Oke. Itu tadinya awal rumah banyak, satu, dua, satu, dua. Lama-lama berkurang, makin jarang tuh rumah. Makin gue temuin banyak sawah. Sawah gelap kan, tapi kelihatan itu dengan tembakan lampu mobil kan kelihatan sawahnya luas. Ntar tiba-tiba rumah lagi, tapi makin jarang itu rumah kecil-kecil lah, bukan rumah mewah besar gitu, rumah-rumah kecil pedesaan gitu. Gelap, sepi, nyetir sendirian, yang katanya cuma setengah jam dari jalan besar, kok udah setengah jam lebih nggak nyampe gitu. Ya udah, gue lanjut, gue telepon kakak gue, kok nyampe, udah sampai mana kan, udah sampai jembatan ini. Ya memang kadang-kadang ada jembatan kecil bawahnya sungai, nggak terlalu besar sungainya, tapi butuh jembatan lah untuk melewatinya gitu. Sungai-sungai kecil tapi ada jembatan. Oh, jembatan, terus lagi, terus kok jauh, udah hampir sejam kok nggak nyampe gitu, setengah jam lebih lah gitu. Udah nyampe mana? Udah sekolahan, udah SD atau SMP gue lupa gitu. Oh, deket lagi, lanjut aja. Itu jalan makin sepi, rumah makin jarang, makin ke dalam gitu. Jalan nanjak, udah mulai naik ke pegunungan kan, udah mulai naik gunung tuh. Kaget gue. Jadi makin sepi itu tempat gitu, makin gelap, makin gak ada kehidupan ya, karena orang-orang udah masuk rumah, udah malam.
Udah gue ikutin itu petunjuk jalan dari kakak gue via telepon. Itu sepi tempatnya, asli sepi. Gelap, sepi, dan gue nggak pernah ke situ. Takut, iya, gue takut. Orang sama sekali belum pernah ke situ kan. Ya sudah. Akhirnya bener, itu akhirnya sampai tuh rumah. Nih, kak ada rumah gede nih sebelah kiri. Ya itu rumahnya, pagar warna kuning katanya. Oh, bener nih, rumah gede, halaman luas, sebelah kiri jalan, halaman luas, pagar gede, men. Pagar gede. Oh, rumahnya juga besar, dikelilingi pagar gede itu. Kanan kiri itu rumah kecil-kecil dan sawah. Jadi nggak terlalu banyak rumah di situ. Nah ini rumah mencolok banget, soalnya gede sendiri, halaman luas sendiri. Ya sudah, ini bener nih rumahnya. Ya udah masuk aja, kata gitu. Gerbangnya buka aja. Gue buka itu gerbang. Bener nih kak, rumah nomor segini. Kalau nggak salah rumahnya nomor 41 apa berapa gue nggak tahu. Rumahnya nomor 41 nih, di pagar tulisannya 41. Iya bener, masuk aja, masuk lah. Gue buka itu gerbang, gue masukin mobil. Halaman luas men. Jadi itu masih gelap karena nggak ada lampu. Jadi lampu cuma mengandalkan lampu yang ada di teras rumah. Lampu yang ada di teras rumah. Jadi di halaman tuh nggak ada lampu sama sekali. Lampu taman gitu nggak ada. Lampu teras rumah kecil, nggak terlalu besar kan, itu gelap. Itu benar-benar luas halamannya, banyak pohon di situ. Gue parkir di salah satu bawah pohon itu di depan rumah. Udah, itu bener rumah gede tingkat. Kanan kiri itu banyak tumbuhan pohon gitu, entah taman entah apa gitu kan. Itu gue perhatiin gelap karena udah jam 11 malam kan waktu itu. Nah ketika gue lagi memperhatikan sekitar, tiba-tiba muncul anak kecil perempuan lari dari entah dari mana, awalnya datang dari mana gue nggak tahu, tiba-tiba muncul tuh. Om, pakai bahasa Sunda. Kira-kira terjemahannya gini. Dari mana temannya mama ya? Iya, temannya mamanya ada di dalam kata gitu. Anak perempuan sekitar umur 7 tahun lah. 7 tahun, rambut dikucir gitu, pakai baju warna putih terusan yang setinggi lutut itu, terusan warna putih itu, lucu anaknya, cakep. Iya, temannya mama. Oh, mamanya ada di dalam, itu masuk aja. Iya. Ya udah, anak itu lari tapi nggak masuk ke pintu depan, dia ke samping rumah. Lah kemana tuh anak? Ya udahlah, biarlah. Ya udah, gue masuk, gue deket ke pintu. Akhirnya pintu kebuka, itu ada kakak gue di situ, ada temannya juga. Gue manggil, sebut aja namanya Teh Yanti kan. Sebut aja namanya Teh Yanti. Oh malam amat sih Bri, kata gitu. Ya iya tante, maksudnya iya teh gitu kan. Dari Jakarta juga jam 5 tadi baru sampai di sini. Oh ya sudahlah, syukurlah selamat ya, biasa basa-basi gitu aja. Akhirnya gue ditawarin makan, gue makan dulu di situ. Ngobrol di rumah di meja makan. Sambil ngobrol tuh gue perhatiin sekitar kan. Jadi rumah itu besar men, besar banget tuh rumah. Tingkat. Arsitektur modern, bangunan modern, cuma besar gitu. Nah, yang paling menarik perhatian gue itu furniturnya. Furniturnya itu benar-benar dari kayu jati. Entah kayu jati apa, pokoknya dari kayu. Entah itu meja makan, meja tamu, kursi, lemari. Itu dari kayu solid gitu. Mungkin kayu jati, gue nggak ngerti urusan kayu, tapi kayaknya kayu jati dan mahal gitu harganya gitu kan. Banyak guci berbagai macam ukuran tuh ditaruh hampir di tiap sudut rumah. Ada banyak lukisan-lukisan zaman dulu tuh, foto-foto zaman dulu yang bentuknya masih hitam putih, sketsa itu. Ya lo paham kan apa yang mau gue jelasin, itu rumah kayak gimana. Jadi rumah yang cukup spooky menurut gue, rumah yang cukup menyeramkan karena ya itu banyak lukisan zaman dulu, foto-foto zaman dulu, entah itu dari keluarga dia, entah itu siapa, gue nggak paham, gue baru kenal saat itu kan.
Ya sudah, gue perhatikan itu bener-bener apa, eh, serem, rumahnya tuh serem kan. Udah penerangan nggak terlalu, lampu-lampu nggak terlalu terang, redup gitu. Entah maksudnya apa, pokoknya gitulah penggambarannya. Dengan furniture dari kayu jati, banyak guci, lukisan-lukisan tua, foto-foto tua yang besar-besar itu. Kita mau apa, kami ngobrol di meja makan. Udah menjelang jam 12 akhirnya gue ditunjukin kamar di atas dengan TV. Tahu gak sih men, kamarnya? Beri nanti tidur sini aja, kata si teteh Teanti itu kan. Sini aja enak kan, gede nih. Ini apa, udah dibersihin tadi, katanya udah dirapi-rapi. Ya udah. Akhirnya gue masuk tuh kamar, nggak ada kamar mandi, tapi kamarnya besar. Di dalam ada kamar mandi, tapi kamarnya besar. Tempat tidur sama kayak yang lain. Tempat tidur dari kayu jati itu, besar. Tempat tidur besar, tinggi, ada 4 tiang di tiap sudutnya tinggi, jadi kayak ada apa? Ada tutup di atasnya untuk nurunin kelambu. Tapi kelambunya ada, cuma nggak ditutup. Itu tiang. Itu ada lemari jati besar juga. Meja rias. Tahu apa satu kata yang pertama kali gua yang terlintas di kepala pertama kali ketika masuk kamar itu? Serem kan? Itu rumah serem. Itu kamar serem. Jadi itu kamarnya kayak gitu, kamar-kamar besar dengan furniture yang besar-besar itu, tempat tidur, bantal segala macam, bersih, cuma serem. Akhirnya gue ada satu benda yang akhirnya gue memutuskan gak mau tidur di situ. Kenapa? Di atas tempat tidur ada lukisan besar bentuknya sketsa. Bentuknya sketsa itu tuh lukisan apa? Lukisan anak kecil, perempuan, rambutnya diikat di sini, kepang 2 gitu. Setelah itu bentuknya sketsa, itu benar-benar serem gitu. Tapi gue kenal nih anak. Ini anak yang tadi gue temui di halaman rumah nyambut gue datang. Ini anak yang gue temuin kemarin. Yang gue temuin tadi di halaman. Mirip dari lukisan. Oh, ini anak yang tadi. Jangan-jangan ini kamar dia gitu. Tapi enggak lah, nggak mungkin di sini soalnya kamar gede. Dan dia masih kecil, pasti masih tidur sama mamanya kan gitu. Tapi ngeri itu kamar. Akhirnya gue turun. Gue ngomong masih teh, kayaknya tidur di bawah aja deh kalau ada kamar yang kosong. Kenapa? Iya, jauh dari toilet soalnya, alibi gue gitu, jauh dari toilet. Padahal gue takut, gila kamarnya. Udah itu kayaknya di lantai atas tuh cuma gue sendiri, gak ada orang lain. Nggak berani gue. Akhirnya ditawarin lah kamar di depan. Kamar depan itu di lorong, di sebelah lorong. Jadi lorong ke ruang tamu. Lorong yang menghubungi ruang tamu dengan ruang tengah itu ada kamar di situ. Gue tidur di situ. Oke, gue belum ngantuk kan waktu itu. Ini kamar agak-agak mending lah daripada kamar di atas itu. Gue mau tidur di situ. Ya sudah. Sebelum tidur gue ngerokok dulu. Ngerokok. Gue mau nyantai dulu nih. Soalnya belum ngantuk kan. Akhirnya gue ke pinggir, keluar ke samping rumah. Ternyata di samping rumah itu ada kolam ikan, kayak empang gitu luas itu. Gue duduk di situ sendirian. Sempat bikin kopi juga tadi kan, emang dibikinin kopi kan, gue bawa kopi keluar. Gue ngopi ngerokok di pinggir kolam itu sambil nunggu ngantuk. Itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 mau ke jam 1, setengah 1 gitu. Udah gue di situ dulu kan, ngelamun nunggu ngantuk. Tiba-tiba tuh anak muncul lagi, anak perempuan yang tadi gue lihat di halaman tuh muncul lagi. Om lagi ngapain om? Iya, om belum ngantuk. Lah kamu belum ngantuk juga? Iya, gitu. Nggak tidur, udah malam. Enggak, capek katanya. Tidur melulu. Lah kok capek tidur? Iya, soalnya aku lebih banyak tidur, capek katanya. Itu kalimat yang
aneh menurut gue gitu, karena dia bilang capek tidur melulu gitu. Aneh menurut gue. Akhirnya gue tanya dong, namanya siapa sih dek? Namanya Astri gitu. Oh Astri udah sekolah, udah kelas 1. Gitu sudah, tapi tetap gue tetap tetap merasa aneh kalimat dia yang bilang capek karena tidur kebanyakan gitu. Itu kalimat yang aneh menurut gue gitu. Capek tidur kok capek. Ya sudah, kami cukup lama berbincang gitu di pinggir kolam tuh, cukup lama berbincang. Namanya ngobrol sama anak kecil kan, malah ngidur ke kemari itu. Akhirnya perbincangan itu ditutup selesai ketika kakak gue muncul dari dalam rumah. Bri, ngapain udah malam, tidur gitu. Oh ya udah, ini juga udah mau tidur kok kak. Ya sudah, ketika kakak gue masuk, gue nengok ke tempat anak kecil itu duduk tadi, udah gak ada. Nah, udah masuk rumah tuh anak. Sudah, gue pikir begitu, gue pikir anak itu udah masuk rumah gitu. Sudah, akhirnya gue masuk rumah, coba untuk tidur. Hmm, tetap belum bisa tidur, belum ngantuk. Nah, mungkin kira-kira jam jam setengah 2 kali ya, gue baru ngantuk tuh, baru kayaknya bisa tidur gitu. Itu sampai ketika udah mulai ngantuk, udah mau lep gitu, tiba-tiba seger lagi nih. Kenapa? Depan kamar gue itu kan lorong yang menghubungkan ruang tengah sama ruang tamu. Itu ada suara anak kecil lari-lari, langkah kecil gitu, tek, 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 bolak-balik depan kamar. Ini siapa anak itu malam-malam setengah 2, bolak-balik depan kamar itu. Siapa sih? Nah itu gue diemin, ya mungkin anak itu tadi kan, si Astri tadi, gue pikir begitu. Sampai akhirnya gue nggak ngantuk lagi tuh. Sampai akhirnya tuh apa, langkah itu akhirnya berhenti depan pintu. Tuh anak tuh kayaknya berhenti depan pintu kamar gitu. Penasaran kan, gue nyalain lampu. Udah. Akhirnya gue buka pintu tuh pelan-pelan, gue intip keluar. Bener, itu Astri lagi berdiri depan pintu, diem tapi senyum, nggak ngomong apa-apa. Gue tanya dong, loh Astri belum tidur? Gue tanya gitu. Dia senyum, gak jawab apa-apa, tapi balik badan lari. Ketika lari itu kan, ketika balik badan, itu gue sekilas ngelihat punggungnya tuh basah. Basah, warnanya pekat. Punggungnya tuh basah, bajunya tuh basah. Warna pekat gitu ya, kayak darah. Sampai takutan gue waktu itu. Akhirnya gue tutup pintu, lampu tetap gue nyalain. Di detik itu gue berpikir kalau Astri ini bukan anak biasa gitu, bukan anak kecil biasa ini. Gue udah mulai berpikir ke arah sana gitu, sampai ke arah sana gitu, karena penampakannya tuh nggak wajar gitu. Udah, gue tutup pintu karena gue ketakutan, lampu gue biarin nyala. Gue tidur tempat tidur menghadap ke dinding saking takutnya. Udah, tetap nggak bisa tidur. Beberapa saat kemudian tuh gue dengar cekikikan lagi, tapi bukan di luar kamar, sumbernya di dalam kamar. Takutan lagi karena pintu dalam keadaan tertutup, gue yakin itu sejak tadi pintu tertutup, gue yakin. Tapi kenapa tuh suara Astri tiba-tiba ada di dalam? Ya sudah, gue balik badan, gue lihat, ternyata bener itu Astri berdiri di samping lemari. Diam tapi senyum. Mukanya beda, mukanya udah bukan kayak orang hidup lagi. Gue lari keluar kamar, masuk ke mobil, ketakutan. Keluar kamar, keluar rumah, masuk ke mobil. Gue tidur di mobil sampai pagi. Itu
Besoknya pas perjalanan pulang ke Jakarta, gue cerita dong sama kakak gue. Iya kak, semalam ada anak kecil namanya Astri. Cuma kok serem gitu. Itu Astri siapa sih? Kakak gue cerita, iya Astri itu anaknya si Teyanti katanya. Tapi Astri udah meninggal 10 tahun yang lalu. Kecelakaan, ketabrak kereta, nggak jauh dari rumah situ. Naik motor sama tantenya. Tantenya selamat, Astrinya meninggal. Jadi Astri ada, tapi udah meninggal 10 tahun yang lalu.